Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdillah Maksus dari TL2A. Di sini saya akan membuat video untuk melengkapi tugas dari dosen yang terhormat Bapak Vicky. Nah, langsung saja materi yang saya akan jelaskan yaitu tentang serandang dan pertanahan gardu induk. Langsung saja. Serandang adalah kumpulan beberapa komponen yang terpasang di gardu induk konvensional. Fungsinya adalah sebagai terminal yang menghubungkan antara peralatan satu dengan peralatan yang lainnya pada gardu induk tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi, sebagai penyaluran sistem tenaga listrik di PLN. Nah, kemudian ukuran serandang disesuaikan dengan kebutuhan jumlah peralatan. Semakin banyak jumlah peralatan yang masuk ke gardu induk, maka semakin luas serandangnya. Nah, langsung saja ke subbab berikutnya, ada subsistem primer. Serandang dan pertanahan gardu induk dibagi ke dalam subsistem dan subsistem sebagai berikut. 1. Ada subsistem primer, terdiri dari subsistem sebagai berikut. Ada subsistem pembawa arus atau current carrying. Yang kedua ada subsistem insulation. Terus selanjutnya ada subsistem structure. Yang selanjutnya juga ada subsistem junction. Kemudian bagian kedua ada subsistem sekunder, terdiri dari subsistem sebagai berikut. Yang pertama ada subsistem monitoring, subsistem proteksi, subsistem pentanahan. Pada subsistem pembawa arus atau carrying, pembawa arus atau konduktor berfungsi untuk menyalurkan arus listrik antara titik di dalam serandang. Konduktor merupakan suatu media penghantar arus listrik yang dilentangkan pada serandang. Kemudian ada juga insulator, digunakan sebagai penyekat konduktor dengan tiang. Jambar konduktor juga termasuk ke dalam subsistem ini. Nah, kemudian di sini ada juga dijelaskan bahan-bahan konduktor memiliki sifat sebagai berikut. Konduktivitas tinggi, kemudian konduktor bersifat kekuatan tarik mekaniknya tinggi. Terus selanjutnya ada sifat lentur atau tidak mudah patah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis konduktor berdasarkan bahannya. Yang pertama ada konduktor jenis tembaga atau biasa disebut bare copper. Konduktor jenis ini memiliki konduktivitas dan kekuatan mekanik yang baik. Namun, karena harganya mahal, maka konduktor jenis tembaga rawan pencurian. 2. Ada konduktor jenis AAC atau triple AC atau AAL. Nah, konduktor jenis ini yang paling umum digunakan pada gardu induk, sebab dengan harganya yang lebih rendah daripada konduktor tembaga dan lebih ringan, namun konduktivitas dan kekuatan mekaniknya juga lebih rendah. Kemudian ada thermal resistant aluminium. TAL biasa disingkat sebagai thermal resistant aluminium, terbuat dari bahan aluminium grade tinggi, yaitu sekitar 99,7% kemurniannya, dengan campuran zirconium. Zirconium berperan dalam mendukung kemampuan mekanik konduktor hingga temperatur 150 derajat Celcius, sekalipun suhu
operasi normal adalah 80 derajat Celcius. Konduktor ini memiliki rating thermal dan konduktivitas yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan konduktor aluminium lainnya. Nah, kemudian ada jenis konduktor yaitu hollow konduktor. Hollow konduktor memiliki fungsi menjaga clearance pada serandang dengan area terbatas. Pada instalasi dengan hollow konduktor tidak terdapat sagging atau andongan sehingga clearance penghantarannya menjadi lebih baik bila dibandingkan dengan konduktor konvensional. Nah, selanjutnya ada chamber konduktor. Chamber konduktor memiliki fungsi sebagai penghubung antar konduktor pada serandang. Besar penampang, jenis bahan, dan jumlah chamber konduktor disesuaikan dengan maksimum penghantar tersebut. Pemasangan chamber konduktor dan gantry disesuaikan dengan level tegangan operasi. Pada busbar dengan double string switch pressure dipasang pada chamber konduktor yang berfungsi sebagai penentang dan pengekat. Kemudian ada subsystem insulation. Insulation padat secara elektris berfungsi menginsulasi bagian yang bertegangan dengan ground dan menginsulasi antar fasa. Udara juga berperan menginsulasi bagian yang bertegangan dan ground serta menginsulasi antar fasa. Insulasi udara ini disebut juga dengan clearance. Insulator padat dibagi ke dalam beberapa kategori: material, bentuk, dan pemasangan. Kemudian selanjutnya ada penjelasan mengenai material insulation. Berdasarkan jenis material, insulation dibagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama ceramic insulation dan gas insulator. Insulator porselen memiliki keunggulan dan tidak mudah pecah dan tahan cuaca, namun bila mengalami keretakan minor atau retak rambut sulit untuk dideteksi secara visual. Kemudian ada gas insulator. Kerusakan pada insulator kaca mudah dideteksi karena insulator jenis ini akan pecah bila tertekan surya petir dan di atas nilai ketahanan elektriknya. Kemudian ada komposit insulator. Insulator komposit terbuat dari bahan polimer. Nah, kemudian insulator komposit dilengkapi dengan mechanical load bearing fiberglass rod yang diselimuti oleh weather sheet polymer yang memberikan nilai kekuatan elektris tinggi. Keunggulan dari insulator ini adalah bahannya ringan, mudah pemasangannya, kemudian juga memiliki kekurangan dapat robek akibat pasukan burung ataupun beban mekanis. Tidak ada peralatan untuk memonitor kemampuan elektrisnya. Insulator komposit terdiri dari sebagai berikut. Pertama ada end fittings, corona rings, fiberglass reinforced plastic rod interface between sheet and slab, dan weather sheet. Kemudian ada berdasarkan insulasinya. Pertama ada jenis insulator piring, berfungsi sebagai penegang dan insulator gantung. Jumlah piringan insulator disesuaikan dengan tegangan sistem pada serandang. Yang kemudian ada insulator post. Insulator ini biasanya digunakan sebagai tumpuan dan pemegang konduktor pada pemasangan konduktor secara vertikal dan juga berfungsi sebagai insulator dudukan.
Insulator jenis ini umumnya digunakan pada serandang gardu induk 70 dan 150 kV maksud saya, sebagai insulator support dan konduktor washer dan peralatan lainnya. Insulator pos berguna sebagai pemegang dan penahan konduktor pada instalasi horizontal. Kemudian ada insulator long rod. Insulator long rod biasanya insulator long rod adalah insulator porselen yang dilengkapi dengan outside water sheet atau lapisan tahan cuaca dan metal end fitting. Insulator long rod didesain untuk menahan beban tarikan atau tension. Kemudian ada selanjutnya insulasi udara. Nah, insulasi udara berfungsi untuk mengisolasi antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan atau ground, dan antar fasa yang bertegangan. Kegagalan fungsi insulasi udara menyebabkan terjadinya hubung singkat antar fasa atau fasa ke ground melalui media udara. Jarak aman tidak terpenuhi. Kemudian ada sistem struktur. Struktur atau konstruksi serandang memiliki tipe lattice, concrete pole, steel pole, dan tipe kanal H. Mayoritas memiliki struktur dengan tipe lattice dengan besi galvanis tahan karat. Struktur serandang didesain untuk span pendek sekitar 9-25 meter. Kemudian ada basing atau member diagonal. Komponen ini terbuat dari baja profil yang dilapisi dengan material tahan karat sehingga kuat terhadap oksidasi dan perubahan cuaca. Metode pencegahan korosi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cara pencegahan. Menggunakan cat untuk menghindarkan kontak besi dengan udara dan air. Kemudian pelapisan dengan zinc. Oleh karena potensial reduksi besi lebih positif daripada zinc, maka besi yang kotak dengan zinc akan membentuk sel elektrokimia dengan besi sebagai katode. Dengan demikian besi terlindung dan zinc yang mengalami oksidasi. Kemudian ada pondasi dan pedestal. Pondasi serandang. Pondasi disesuaikan dengan daya dukung tanah dan beban yang dipikul. Tipe pondasi menggunakan tiang pancang, cakar ayam atau extend pitch, ball pillar strauss, besi stub. Pondasi umumnya dipasang bersamaan dengan pondasi dan diikat menyatu dengan pondasi. Nah, kemudian ada peralatan yang terdapat pada serandang dipasang pada ketinggian tertentu dan dari permukaan tanah. Untuk diperlukan struktur penyangga yang terdiri dari pondasi dan besi struktur pedestal. Kemudian ada subsistem junction. Junction merupakan aksesoris yang berfungsi sebagai pengikat bagian-bagian dari serandang yang memerlukan kekuatan secara mekanik. Macam-macam junction dan fungsinya adalah sebagai berikut. Pertama ada junction clamp. Komponen ini berfungsi sebagai pemegang atau penahan konduktor. Kemudian ada tension clamp atau pistol clamp. Komponen ini berfungsi sebagai pemegang mur atau baut. Selanjutnya juga ada socket clevis dan ball clevis. Socket clevis berfungsi menghubungkan ball insulator dengan hot yoke pada tower gantry, sementara ball clevis berfungsi menghubungkan soket insulator dan link. Kemudian ada turnbuckle yang berfungsi untuk mengatur kekencangan atau kekenduran
tarikan kawat atau konduktor. Dan juga ada link adjuster. Komponen ini memiliki fungsi untuk menghubungkan yok dengan konduktor dan memperoleh sagging yang diinginkan. Kemudian ada yok itu sendiri yang berfungsi untuk pemegang atau penahan konduktor pada suspension gantry dan busbar. Selanjutnya yang ketujuh ada dead end compression clamp atau klem pemegang dengan press penegang. Maksud saya dengan press digunakan pada ujung busbar dan juga pada sambungan konduktor jumper busbar antara kolong pada sandang. Kemudian ada sambungan akhir atau compression dead end harus memenuhi beberapa syarat antara lain konduktivitas listrik yang baik, kekuatan mekanik yang besar. Selanjutnya yang ke-8 ada komponen parallel groove clamp. Parallel groove clamp atau klem jembatan digunakan pada yang pertama sambungan konduktor dan crossbar ke jumper antar pemisah busbar pada gardu induk yang mempunyai konfigurasi 2 busbar. Selanjutnya ada sambungan jumper antar kawat GSW. Juga ada sambungan kawat pentanahan kaki gantry atau peralatan di gardu induk. Kita lihat selanjutnya juga ada spacer. Ini parallel groove clamp atau klem jembatan digunakan pada sandungan. Kita lihat komponen ini berfungsi sebagai pemisah atau perentang sekaligus sebagai peredam getaran pada konduktor. Kemudian ada link ball socket. Ini termasuk dalam bagian junction antara triple S insulation dan triple S trackers. Ada link ball socket seperti yang saya katakan. Komponen ini berfungsi untuk menghubungkan soket insulator dengan cold yoke pada tower gantry. Kemudian ada juga segel, berfungsi untuk menghubungkan link dengan tower. Dan pada bagian junction insulator ada ball dan pin pada keramik atau glass insulator, fungsi sebagai pengikat antar keping insulator. Kemudian pada selanjutnya ada mur baut gantry dan beam yang termasuk pada junction gantry dan beam. Merupakan komponen pengikat yang berfungsi untuk mengikat antara bracing member diagonal yang terbuat dari baja profil pada sebuah tower gantry. Dan pada junction carrying ada jumper joint, merupakan komponen yang mengikat jumper, konduktor dan konduktor pada saluran transmisi. Kemudian di bagian sistem pengaman dan dari gangguan petir ada konduktor GSW. Kawat pentanahan atau earth wire atau GSW adalah komponen untuk melindungi peralatan utama dari sambaran petir. Kawat tanah terbuat dari baja yang sudah digalvanis, namun ada juga yang sudah dilapisi dengan aluminium. Kemudian ada Franklin rod. Franklin rod dipasang pada serandang yang berada di daerah dengan intensitas petir tinggi. Dipasang batang penangkal petir pada ujungnya. Batang ini terbuat dari baja atau tembaga dan dihubungkan langsung dengan sistem pentanahan. Franklin rod berfungsi menyalurkan arus surya ke bumi. Kemudian selanjutnya ada ada sub
monitoring dan pemeliharaan serandang atau gantry. Nah, pertama ada papan informasi. Papan informasi bertujuan untuk memberikan peringatan bahaya dan informasi di sekitar serandang. Kemudian ada tangga panjat. Komponen pendukung yang memudahkan petugas untuk melakukan pemanjatan ke atas tower adalah bahu tangga dan tangga panjat yang dipasang pada gantry. Komponen ini berfungsi sebagai pijakan petugas sewaktu mau menaiki tower atau turun serandang. Nah, kita lihat selanjutnya ada subsistem pentanahan. Lihat pentanahan pada kaki tower gantry berfungsi untuk meneruskan arus surya petir dari kawat penangkap petir ke tanah. Nah, pentanahan tiang terdiri dari kawat tembaga atau kawat baja yang diklaim pada pipa pentanahan yang ditanam di dekat fondasi tiang atau dengan menanam plat aluminium atau tembaga di sekitar fondasi tiang. Besarnya nilai tahanan pentanahan adalah di bawah 1 ohm. Nah, sistem pentanahan terdiri dari mesh electrode dan driven electrode. Mesh electrode adalah sistem pentanahan yang terdiri dari sejumlah konduktor yang digelar secara horizontal di dalam tanah dan terhubung secara satu sama lain. Kemudian ada driven rod electrode. Pentanahan menggunakan batang konduktor yang ditancapkan di dalam tanah secara vertikal. Selanjutnya ada FMEA, serandang dan pentanahan. FMEA adalah singkatan dari Failure Mode Effect Analysis, merupakan analisis yang dilaksanakan untuk mendapatkan gejala kegagalan pada sebuah peralatan dengan menerapkan keterkaitan sebab akibat antara kegagalan yang satu dengan penyebab sebelumnya. Demikian seterusnya hingga ditemukan penyebab kegagalan yang paling awal. Dengan mengetahui gejala kegagalan, dapat ditentukan metode inspeksi atau pengujian yang dilaksanakan sehingga gangguan dapat dicegah. Nah, kemudian ada kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan serandang dan pentanahan pada gardu induk berperan penting dalam menunjang kualitas dan keandalan penyediaan tenaga listrik kepada konsumen. Kegiatan pemeliharaan serandang dan pentanahan bertujuan mempertahankan dan menjaga kondisi peralatan sehingga peralatan berfungsi dengan baik. Nah, baik, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in